Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 246 episode 91. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 247 episode 92. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Tanggal 14 Januari ditakdirkan untuk menjadi hari yang gila. Di 5 benua tempat manusia hidup di bumi, monster laut yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju melalui sungai. Karena jarak, kebanyakan dari mereka belum mencapai kota-kota markas. Dan, monster tingkat kaisar, dan pejuang tingkat penjelajah bintang, manusia telah memulai pertikaian puncak mereka. Dan setiap negara dan setiap kota markas menyiarkan pertempuran mereka. Setiap pertempuran berisi harapan banyak orang. Dan semua harapan semua orang di bumi menyebabkan aura tanpa bentuk. Aura mendidih darah itu menyebabkan beberapa pejuang yang ragu-ragu menjadi bersemangat dan berdiri untuk bertarung. Pertempuran selalu berdarah. Tentu saja ada monster yang lebih kuat dan lebih lemah dalam kategori tingkat kaisar. Yang lebih lemah sebanding dengan bintang 1 tingkat-tingkat, sedangkan yang lebih kuat sebanding dengan bintang tingkat 3 dan 4 tingkat. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki pejuang tingkat traveler bintang manusia adalah set dewa hitam mereka. Ini menyebabkan korban para pejuang traveler bintang manusia lebih rendah daripada monster tingkat kaisar. Namun, tidak peduli seberapa rendahnya mereka, para petarung tingkat perwakilan masih mati. Karena, keuntungan terbesar monster itu adalah jumlah mereka. Jumlah monster tingkat kaisar di darat sudah jauh lebih tinggi dari pejuang perwakilan manusia. Dan bahkan ada lebih banyak monster tingkat kaisar di laut. Meskipun ada hampir 90 pejuang tingkat bintang perjalanan manusia, hanya pada tanggal 14 Januari. 903 monster kaisar keluar dari laut. 10 kali lebih banyak dari manusia. Dan ini hanya sebagian dari mereka. Pertikaian besar antara manusia dan monster menyebabkan nama-nama banyak pejuang misterius diketahui oleh semua orang. Luo Feng, Mo Henderson, Isben, masing-masing nama mereka bersinar. Dan yang paling terkenal adalah Luo Feng. Dalam pertempuran pertama Luo Feng, dia membunuh 6 monster tingkat kaisar. Setelah itu, dia dengan cepat berkeliling Tiongkok. Ketika pejuang level traveler bintang lainnya pindah, mereka mungkin memiliki sedikit kesulitan berurusan dengan satu monster tingkat kaisar. Terkadang, mereka bahkan harus mundur. Tapi Luo Feng berbeda. Begitu dia pindah, hanya akan ada satu hasil, kemenangan. Dari fajar hingga jam 3 sore, jumlah monster tingkat kaisar yang mati bagi Luo Feng telah mencapai 37 yang mengerikan. Semua monster tingkat kaisar yang terbunuh oleh petarung level traveler bintang lainnya di Cina bahkan belum mencapai setengah dari jumlah itu. Namanya mengguncang bumi. Belakangan, Tiongkok dan semua negara lain menyiarkan pertempuran itu menyebabkan banyak orang memuji Luo Feng. Lalu, membunuh 37 monster tingkat kaisar adalah dorongan besar bagi manusia. Namun, untuk monster laut, mereka sangat marah. Monster yang kuat juga memiliki kecerdasan. Hilangnya 37 monster tingkat kaisar dengan cepat membuat marah 2 monster laut tingkat kaisar agung. Kaisar binatang gurita. Kaisar binatang gurita ini berbeda dari kaisar agung di Pulau Berkabut. Kaisar agung dari Pulau Berkabut hanya sampai pada tingkat itu dari memakan kristal muya. Adapun kaisar binatang gurita dan kaisar naga petir, 2 kaisar besar ini tumbuh dari pertempuran di laut yang tak terbatas berulang-ulang. Mereka jauh lebih kuat. Sekitar 120 km dari kota pusat Kyoto, di udara. Pertempuran pada tanggal 14 Januari masih berlangsung. Di satu sisi adalah kaisar binatang gurita, yang tampak seperti pulau terapung yang menutupi langit dan bumi. Dalam hal ukuran tubuh,
Kaisar binatang gurita adalah salah satu monster terbesar di dunia, jauh lebih besar dari monster kaisar di Pulau Berkabut. Hanya otak besarnya yang tampak seperti gunung kecil. 8 tentakelnya jauh lebih tebal daripada tentakel kaisar agung dari Pulau Berkabut, sementara panjangnya tampaknya hampir sama. Dan di sisi lain, adalah pejuang manusia, Luo Feng. Perwakilan Luo Feng sangat cepat. Awas! Setiap negara menyiarkan pertempuran. Karena pertempuran berlangsung begitu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk dengan hati-hati menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu berani meremehkanku. Kamu takut dengan Dewa Guntur dan Hong, tapi bukan aku. Dengan lambaian tangannya, pisau melengkung emas yang panjangnya beberapa puluh meter mendarat di tangan Luo Feng dan kemudian berubah menjadi pisau pemotong busur. Luo Feng juga menerima berita itu. Ketika binatang bertanduk emas itu mengamuk di seluruh bumi. Ia pergi keluar dari jalan untuk mengunjungi kota markas Hongning untuk menyerang kantor pusat Dojo Limits dan membunuh 2 pejuang manusia yang paling kuat dan Hong dan Dewa Guntur. 2 monster tingkat kaisar besar mungkin mengatakan kepada binatang bertanduk emas bahwa 2 manusia paling sulit untuk dihadapi adalah Hong dan Dewa Guntur. Namun binatang bertanduk emas tidak berhasil. Hong dan Dewa Guntur bersembunyi di ruang pelatihan markas besar pesawat ruang angkasa untuk menghindari bahaya. Pesawat ruang angkasa transportasi itu sendiri sudah cukup kokoh, sehingga tidak ada cara bagi binatang bertanduk emas tingkat 1 untuk menghancurkannya. Dan bahkan tidak menyebutkan menghancurkan ruang pelatihan yang lebih kokoh melalui kulit luar kapal pengangkut. Adapun beratnya, monster luar angkasa itu memiliki panjang lebih dari 10.000 meter dan 1 unit, 100 juta ton, diperlukan untuk menimbangnya. Perlu diingat bahwa kapal induk yang seperti titik kecil, ke pesawat ruang angkasa transportasi, sudah beberapa puluh ribu ton beratnya. Bahan yang menyusun pesawat ruang angkasa transportasi lebih padat dan ukuran kapal itu sendiri lebih dari 10.000 kali lebih besar dari kapal induk. Bobotnya bisa diekstrapolasi dari sana. Seorang bintang level 1 bintang, paling banyak bisa mengangkat benda yang beratnya ribuan ton. Bintang 1 tingkat, untuk mengangkat pesawat ruang angkasa transportasi yang berbobot dalam unit 100 juta ton, adalah mustahil. Itu tidak bisa menghancurkannya. Itu tidak bisa memindahkannya. Dan itu juga tidak bisa menelan benda sebesar itu. Serap itu, bahkan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyerap pesawat ruang angkasa transportasi yang sangat besar. Binatang bertanduk emas menjadi penuh setelah menelan beberapa pangkalan militer yang terbuat dari logam bumi, sehingga nafsu makannya dapat diekstrapolasi. Jadi, Hong dan Dewa Guntur telah lolos dari bahaya. Aku ingin menyingkirkanmu dengan cepat, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa pertahananmu sangat kuat? Maka saya kira kita akan mengambil lebih banyak waktu. Pandangan Luo Feng berubah dingin, mati. Pisau pemotong busur di tangannya melambai sekali lagi. Potongan pisau melengkung pada pisau pemotong busur dengan cepat berkumpul dan akhirnya berubah menjadi pisau emas melengkung yang hanya 1 meter dan setipis sayap jangkrik. Dibandingkan dengan pedang yang sekitar beberapa lusin meter sebelumnya, yang ini sangat fokus dan padat. Suara mendesing. Dengan kilatan dari bilah melengkung keemasan, seolah-olah itu memasuki apel. Itu langsung diiris ke otak seperti gunung dari Kaisar Binatang Gurita. Ang, Kaisar Binatang Buas mengeluarkan teriakan menusuk telinga. Hauala, racun seperti tinta disemprotkan dengan ganas. Pertempuran ini menyebabkan semua orang di bumi menahan napas. Ketika Luo Feng benar-benar tertutup racun berwarna hitam, banyak orang khawatir. Perlu diingat bahwa selain binatang yang menelan, monster terkuat di laut adalah 2 kaisar agung. Salah satunya adalah Kaisar Binatang Buaya Gurita sementara yang lain adalah Kaisar Naga Petir.
Kaisar Naga Petir menang dengan kecepatan, listrik, dan kekuatannya. Tuan Binatang Buas menang dengan pertahanan, kemampuan regeneratif, racun, dan kekuatan mencekik. Dalam hal racun, Kaisar Binatang Gurita adalah nomor 1. Ang gelombang, Kaisar Binatang Gurita tiba-tiba mengeluarkan tangisan kesakitan dan 8 tentakelnya yang tebal mulai menggoncang-goncang. Otaknya yang seperti gunung raksasa terus membuncit dan menekan. Kedua matanya yang lebih besar dari rumah dipenuhi kegilaan dan kesakitan. Peng! Luka yang berdiameter 2 hingga 3 meter meledak di kepalanya. Seketika, cairan putih dan merah langsung disemprotkan seperti air mancur. 8 tentakel besar binatang buas gurita jatuh tanpa daya dan tubuh raksasa mulai turun dengan cepat. Gemuruh. Tubuh raksasa, yang seperti pulau terapung, menabrak hutan belantara di bawah. Menyebabkan tanah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Beberapa rumah yang telah berdiri di sana selama beberapa lusin tahun terbelah karena gelombang kejut. Debu terpancar kemana-mana. Kaisar Binatang Gurita dari 2 Kaisar Agung, sudah mati. Dan dalam racun hitam, Luo Feng menginjak pesawatnya yang melonjak dan terbang keluar untuk melihat mayat Tuan Binatang Buas Gurita yang jatuh ke tanah. Mendadak, orang-orang dari segala usia, jenis kelamin, warna kulit, dan kebangsaan sangat bersemangat. Namun, Luo Feng tenang. Kaisar Buaya Gurita ini pasti bunuh diri. Babata memegang sebuah apel di ruang penjaga pergelangan tangan saat dia menghina karena menghina. Dia bahkan tidak melawan Dewa Guntur atau Hong setelah meninggalkan laut. Sekarang Hong dan Dewa Guntur bersembunyi. Ia berpikir itu tak terkalahkan? Luo Feng, kau sebenarnya lebih kuat dari Dewa Guntur, jadi merawat udang kecil itu seperti makan sarapan. Betapa bodohnya, ketika dia mengatakan itu, Babata dengan ganas menggigit apelnya. Untuk Luo Feng saat ini, menggunakan pisau pemotong busur sudah cukup untuk membunuh seorang kaisar monster tingkat 6 tingkat Traveler Bintang. Begitu dia menggunakan potongan pisau esensi tembaga bibrida, dia bahkan dapat menyaingi pejuang terkuat di dunia, Hong. Seluruh dunia gempar karena Luo Feng membunuh kaisar monster itu. Dan pejuang tingkat Traveler Bintang yang berdiri di puncak bahkan lebih terkejut. Kaisar Agung, setelah bertahun-tahun, bahkan Hong dan Dewa Guntur tidak bisa berurusan dengan 2 Kaisar Agung di laut. Meskipun Luo Feng dan Kaisar Agung bertempur di udara dan tidak di air, selain Luo Feng, Hong, dan Dewa Guntur. Adakah orang keempat di bumi yang dapat bertarung dengan Kaisar Agung? Ketua ketiga Ice Emperor Mo Henderson? Ketua keempat Isben? Tak satu pun dari mereka yang bisa. Hanya sampai sekarang para petarung di seluruh dunia mengerti. Luo Feng adalah seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Mo Henderson dan Isben tepat setelah melangkah ke tingkat Traveler Bintang. Dan 1 tahun kemudian, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Hong dan Dewa Guntur. Dari segi kekuatan, Luo Feng bisa menjadi ketua ketiga, dan mungkin bahkan ketua kedua. Tapi Luo Feng tidak pernah menantang siapapun dan diam-diam tinggal di kota Yangzhou. Pusat kota Hongning, dojo dari Limits Markas. Pesawat ruang angkasa transportasi telah mengalami beberapa kerusakan di luar, tetapi bagian dalamnya tidak rusak. Di salah satu ruang pelatihan di pesawat ruang angkasa transportasi, seorang pria bertelanjang kaki dalam warna hitam diam-diam duduk bersila. Di depannya adalah seorang pria botak mengenakan putih dan juga bertelanjang kaki. Satu hitam, satu putih. Keduanya tepatnya Hong dan Dewa Guntur yang bersembunyi di ruang pelatihan pesawat ruang angkasa karena binatang bertanduk emas. Luo Feng ini benar-benar pembaca roh jenius di bumi. Kekuatannya sebenarnya mampu tumbuh begitu cepat. Hong membuka matanya, dan matanya tenang. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah pembaca roh pertama yang tak terbantahkan di bumi.
Dia mungkin juga tidak jauh dari ketua kedua, itu hal yang baik, agar jenius seperti itu ada di bumi. Jika aku mati, aku akan bisa beristirahat dengan tenang, mata Hong setenang laut. Mendadak, sedikit listrik mulai perlahan muncul di seluruh ruang pelatihan, yang menyebabkan Hong mengeluarkan wajah terkejut. Botak putih berjubah, Dewa Guntur, yang semula dengan tenang duduk bersila, masih memiliki ekspresi tenang. Namun, listrik mulai samar-samar muncul di sekujur tubuhnya. Hanya dalam beberapa saat, seluruh ruang pelatihan berubah menjadi domain listrik. Dengan ular listrik mengalir, pria botak putih berjubah membuka matanya. Petir nyaris tidak bisa dilihat di matanya saat dia tersenyum. Senyum ini sepertinya seperti senyum Buddha legendaris Tiongkok. Kakak Hong, kata Dewa Guntur perlahan. Negara, manusia dan bumi yang legendaris sebagai satu, dalam yoga India kuno dan keadaan, manusia dan tubuh yang lengkap, dalam seni bela diri internal Tiongkok. Cara melangkah ke status domain adalah dengan melampaui mereka. Selamat, tersenyum Hong. Hong sendiri adalah seorang ahli dalam seni bela diri dalam Tiongkok sementara Dewa Guntur mempraktikkan keduanya. Beberapa buku petunjuk di bumi didasarkan dari menggabungkan seni bela diri kuno dan kekuatan manusia saat ini. Mungkin mereka jauh lebih kuat, tetapi dalam hal wilayah mereka, Hong dan Dewa Guntur telah sangat diuntungkan dari peradaban kuno. Manusia dan bumi sebagai satu, manusia dan tubuh sebagai satu, manusia dan pisau sebagai satu, melengkapi Tai Chi. Semua ini adalah deskripsi dari tingkat tertinggi. Lalu, di atas mereka, ada domain. Kakak Hong, aku dan kamu telah menjadi saudara sampai mati selama puluhan tahun. Tidak terpikirkan bahwa kita mundur kali, Dewa Guntur memandang ke arah Hong. Hong melihat ke arah Dewa Guntur. Seolah-olah dia melihat pemandangan mereka berdua bertarung di perbatasan hidup dan mati pada masa Grand Nirvana. Oke, ayo pergi bersama, Hong sedikit mengangguk. Ayo pergi bersama-sama. Dewa Guntur tersenyum. Akhir dari chapter 247 episode 92, terima kasih.